Pak Zainal Abidin tadi menceritakan bahwasanya Aji Saka masuk ke Jawa, datang ke Jawa tahun 68 Masehi. Dan dari situlah Hindu mulai masuk ke tanah Jawa. Sedangkan data yang akurat adalah agama Hindu diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kenal ngolah pikir dengan saya serius tapi santai. Dan sekalian, tadi malam juga sudah saya sampaikan Dewoto Cengkar itu adalah Raja Jawa yang memiliki kerajaan Medang Kawulan yang posisinya disinyalir oleh ahli sejarah tempatnya antara Bluro dengan Purwodadi. Kemudian pada tahun 68 Masehi diserang oleh Aji Saka, yaitu anaknya Nawasaka dari India. Nah, sejak itulah maka pengaruh budaya dan kultur India mempengaruhi Jawa. Dan sejak itulah Hindu mulai masuk dan mempengaruhi Jawa, dan ini yang saya maksud adalah Jawa besar. Karena Jawa itu terbagi menjadi dua, Jawa besar yaitu meliputi Malaysia, Singapura, Sumatera, Jawa sampai Bali. Makanya kenapa dikatakan Jawa-Jawa dari kalimat Dowo? Karena Aji Saka setelah masuk dan menjajah, menaklukkan, ini pulau kok Dowo banget. Akhirnya Jawa. Atau disebutkan karena setelah dia masuk ke sini menemukan tumbuh-tumbuhan yang sangat banyak sekali buat untuk kehidupan yang mirip-mirip itu padi, yaitu Jawa Wood. Sehingga sejak itulah disebut Jawa. Di DJ itu di dalam ejaan kita itu tidak terlalu beda, D ya JJ ya D ya, Jawa. Nah, Dowo juga gitu, Dowo ya Jawa, dan hampir mirip. Yang pertama ingin saya tanggapi, kalimat Jawa berasal dari kata-kata Dowo. Karena dulu itu bos melihat Jawa itu panjang bos. Jawa. Dari mana Jawa. Aji Saka tahu bahwasanya Jawa ini panjang tapi nggak lebar gitu loh. Orang belum ada peta zaman dia itu, dia kan nggak punya peta bos. Ya kalau sekarang punya peta. Kalau sekarang iya punya peta, kelihatan Jawa, akhirnya Jawa. Kalau masalah panjang-panjangan sebenarnya dia kan dari India. India lebih panjang lagi kan begitu, karena bukan kepulauan kan. Ya. Mau lebar gak karu-karuan India itu. Terus dari mana dia tahu bahwasanya Aji Saka ini berjalan kaki mulai dari ujung barat sampai ujung timur. Sampai dikatakan Dowo, Jawa. Ini kalimat seperti ini tidak teman-teman ya. Oke. Kita akan telusuri. Sebenarnya ini adalah mitologi sebenarnya, ya, mitologi Jawa. Cuma memang ada arkeolog-arkeolog yang meneliti tentang hal itu. Ada sisa-sisa situs-situs yang membuktikan bahwasanya kerajaan Medang Kawulan ini ada apa enggak. Kemudian kemudian Aji Saka emang eksis apa enggak, kan begitu, apa tokoh fiktif begitu aja. Di sini kenapa saya menanggapi ini? Karena saya sangat ragu kepada omongan Pak Zainal Abidin gitu. Gara-gara buaya makan lalat itu jadinya saya makin aneh gitu loh. Ini Ustadz ini katanya bukunya banyak, tulisannya banyak, apalagi tentang Wali Songo. Ini jadi sangat meragukan dan sebenarnya tidak pantas tulisan-tulisannya Zainal Abidin ini, Bapak Zainal Abidin ini dipegang menjadi referensi, tidak layak. Kenapa? Dari statementnya buaya makan lalat itu sudah fatal gitu loh bos. Seorang penulis, apalagi penulis sejarah. Sejarahnya yang sejarah tokoh-tokoh yang benar-benar yang dikultuskan oleh orang-orang Jawa dan orang-orang Nusantara kan begitu bos ya. Maka buku Pak Zainal Abidin atau karya-karyanya atau cerita-ceritanya ini memang perlu dikaji ulang dan harus diverifikasi dengan data-data yang lebih valid. Takutnya asal-asalan sesuai dengan kesimpulan dia bahwasanya buaya makan lalat. Itu efeknya kan begitu bos. Anda kan ahli hadis ini sudah nggak siko gitu loh bos, nggak memenuhi syarat jadi perawi hadis.
ketika seseorang mengatakan buaya makan lalat, berarti kan dia nggak mencari data. Nggak punya Berarti anus, ya. datanya hanya asumsi, nggak punya anus, nggak terus buaya makan lalat. Dia kan berarti modal asumsi, modal katanya, datanya dari mana? Oh, tanpa data Nah, kan kalau begitu, gitu, Bos. ya kan? Menyalahi data yang umum dan menyalahi fakta yang ada, gitu loh, Bos. Kalau sekedar buaya menganga kemudian dikerubungi lalat, kemudian dia berkesimpulan bahwasanya buaya itu makan lalat, kan aneh jadinya, Bos ya. Oke, kita coba. Ini Medang Kamulan ya, Bos ya. Medang Kamulan adalah kerajaan kuno yang bersumber dari Babat Arya Gajah, ya. Babat Arya Gajah, para babat Prambanan, Serat Pangiwo, Panengan dan lain-lain. Kerajaan ini pernah berdiri di antara Jawa Timur hingga Jawa Tengah, gitu ya. Tidak ditentukan. Tadi kan Pak Zainal Abidin menentukan daerahnya antara mana, Purwodadi apa itu tadi ya, Bos ya. Oke. Namun bukti keberadaannya beberapa ditemukan di Kediri. Bos. Tadi kan Pak Zainal Abidin menyebutkan antara Blora Blora dan Purwodadi. Purwodadi. Oke, kalau Blora mungkin masih mendekati Kediri, Bos. Bos ya. Mitologi, kerajaan ini dikatakan sebagai kerajaan historis karena bersumber dari catatan Babat Arya Gajapara. Cerita pewayangan. Versi Jawa menyebutkan bahwa Medang Kamulan adalah tempat bertatanya Batara Guru dalam legenda Aji Saka. Legenda loh ini ya. Masih legenda. Jadi kalau dikaitkan dengan sejarah yang dikaitkan oleh Pak Zainal Abidin tadi sangat jauh sebenarnya gitu loh, Bos. Masih banyak yang dipersiapkan dan harus banyak lagi bekal-bekal data, baik data Situs, Bos. secara historis maupun situs-situs yang ditemukan gitu, Bos. Nggak bisa kan? Langsung menyimpulkan secara Apalagi ada lagi yang mengklaim juga, Bos, bahwasanya ini, Bos, legenda Sunda. Dalam legenda Sunda, kerajaan ini merupakan pendahulu kerajaan Galuh. Ini kan berarti ada di Jawa Barat kalau ini. Karena ada di legenda Sunda juga, Bos. Nah, legenda Aji Saka sendiri menyebutkan bahwa Beledukuwu dan Kabupaten Grobogan adalah tempat munculnya Jaka Linglung setelah menaklukkan Dewata Cengkar. Masih perlu dikaji ulang dengan dipakai Pak Zainal Abidin ini, Bos ya. Dari naskah kedua, Perjalanan Bujangga Manik dari abad ke-15 menyebutkan bahwa setelah Bujangga Manik meninggalkan Puluhan, sekarang adalah desa di sebelah barat Purwodadi, Jawa Tengah, ia tiba-tiba Medang Kamulan. Selanjutnya dikatakan pula bahwa setelah menyeberangi Sungai Wulu, tibalah di Gegelang yang terletak di sebelah selatan Medang Kamulan. Naskah inilah yang pertama kali menyebutkan tempat bernama Medang Kamulan, meskipun tidak disebutkan sebagai nama kerajaan. Bos, namanya saja, bukan nama kerajaan, Bos. Nah, jadi di sini dalam sejarah saja Pak Zainal Abidin ini sudah memutlakkan versi dia sendiri, walaupun sudah banyak versi, gitu loh, Bos. Ya, dia memastikan, meyakinkan bahwasanya versi dialah yang paling benar. Nah, itu, Bos. Apalagi yang berhubungan dengan mitologi. Masa iya? Katanya Wahabi ahli mitos. Ini legenda, ya kan? Mana Wahabi kok percaya pada legenda dan mitos ini loh? Mitos, Bos. Iya, padahal mereka itu memerangi khurafat, Bos. Ya. Tapi sekarang dia yang khurafat. Tahayul. Pak Zainal Abidin tadi menceritakan bahwasanya Aji Saka masuk ke Jawa, datang ke Jawa tahun 68 Masehi. Dan dari situlah Hindu mulai masuk ke tanah Jawa. Sedangkan data yang akurat adalah agama Hindu diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad keempat. Abad keempat atau kelima Masehi. Bukan main-main ini klaimnya, ya kan? Abad keempat berarti kan 400 Masehi. Masa ya tahun selisih 3 abad, Bos? Jauh, Bos. Jauh ini kan ngawur-ngawuran sebenarnya, teman-teman ya. Ngawur-ngawuran datanya beliau itu, teman-teman. Makanya saya nggak percaya karena gara-gara ada fatwa dia buaya makan lalat. Apapun pernyataan dia, saya nggak akan pakai. Soalnya pasti saya yakin pasti berselisih, pasti berseberangan dan pasti tidak sesuai dengan fakta-fakta dan data-data yang umum yang ada di masyarakat. Gitu. Karena itu ya seperti itulah, buaya makan lalat itu kan data yang nggak umum. Nggak umum, Bos. Ya kan? Hanya buaya milik Pak Zainal Abidin saja. Secara fakta dan data nggak ada itu loh. Dia itu melawan arus sebenarnya, Bos. Melawan dunia. Hukum dunia dia lawan gitu loh. Aneh orang ini, teman-teman ya. Ini akibat dari orang yang hanya mencari data secara manual, data-data tradisional dari manuskrip-manuskrip yang belum tentu diakui kebenarannya, manuskrip-manuskrip yang masih diperdebatkan keabsahannya, dan meninggalkan data-data yang mudah kita dapat di internet. Kayak gitu hasilnya. Seperti Pak Zainal Abidin itu, dia akan berkutat pada data-data fisik, Bos. Gitu loh, Bos.
data-data fisik yang ia temukan secara pribadi menurut sumber dia. Walaupun dia sudah keliling ke luar negeri untuk mencari data, tapi pasti sangat terbatas gitu loh. Karena apa? Karena untuk mencari suatu data di luar negeri apa itu kan ongkos juga mahal, bos ya. Jadi tidak mungkin dia menemukan data secara utuh, tidak semudah di internet. Dia ke luar negeri mencari data dibandingkan kita berkeliling di internet masih lengkap kita, bos. Karena kita bisa mencari dari berbagai sumber di sini. Makanya makanya program komputer itu dikatakan Windows, Pak, jendela dunia. Jadi kita nggak usah keliling-keliling. Anda itu jangan terlalu tradisional jadi orang, jangan terlalu cupu. Katanya Anda NU kan gitu. Harusnya Anda paham NU itu, bos ya. Muhafadzatu ala salafus soleh wal akhdhu bil jadidil aslah, kan begitu. Kita menjaga tetap amalan-amalan atau yang baik-baik dari salafus soleh dan mengambil juga amalan-amalan atau ide-ide dari yang baru, yang lebih efisien, kan begitu, bos ya. Prinsipnya NU. Jadi tidak usah menolak ini, Pak. Tidak usah menolak gadget, tidak usah menolak teknologi. Maka Anda akan ditetapkan orang. Ya kan, ini saran saja buat Anda ini. Ya, jangan terlalu menolak teknologi. TV dia kayaknya nggak mau dia TV, bos. Coba paling enggak dia kalau punya TV dia kan pasti akan menonton, dia paling enggak nonton Discovery, kemudian dia nonton apa lagi, dokumenter. Kita tinggal cari di situs-situs resmi yang bisa dipertanggungjawabkan gitu, bos. Walaupun di internet ini kita nggak bisa ngawur karena banyak juga data-data ngawur di sini, bos. Gitu, bos. Kita harus pinter-pinter nyaring juga, intinya kan begitu, bos ya. Iya. Oke, mungkin itu obrolan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita lebih bersikap bijak lagi dalam segala hal. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.